Bayangkan dunia tanpa buku murah, tanpa koran, tanpa perpustakaan umum. Di abad ke-15, pengetahuan adalah kemewahan. Informasi tidak menyebar. Ia terkunci. Di dalam biara, para biarawan menyalin kitab suci dengan tangan. Satu huruf demi satu huruf. Satu kesalahan kecil bisa menghancurkan berbulan-bulan kerja. Pengetahuan adalah kerja fisik yang melelahkan. Buku hanya dimiliki bangsawan dan gereja. Siapa menguasai buku, menguasai pikiran manusia. Di kota Mainz, di Jerman, bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Kehidupan berjalan seperti biasa. Pedagang berteriak di pasar. Pandai besi memukul logam. Tak ada yang tahu bahwa dari kota ini dunia akan berubah selamanya. Di kota itu lahir seorang pengrajin logam bernama Johannes Gutenberg. Ia bukan bangsawan, bukan ilmuwan ternama. Ia hanya tukang emas, tapi di kepalanya berputar pertanyaan yang tak terpikirkan orang lain. Bagaimana jika huruf bisa dibuat dari logam kecil terpisah? Bagaimana jika huruf-huruf itu bisa disusun ulang tanpa menulis ulang seluruh halaman? Ide itu terdengar gila, tapi justru dari kegilaan itulah revolusi lahir. Gutenberg bekerja diam-diam. Ia bereksperimen bertahun-tahun, menguji campuran logam, menguji tinta berbasis minyak. Berkali-kali gagal, berkali-kali hampir menyerah. Tapi keyakinannya lebih keras dari baja yang ia lelehkan. Terinspirasi alat pemeras anggur, ia membangun mesin tekan kayu. Mekanismenya sederhana, tapi tekanan yang dihasilkannya cukup untuk menekan tinta ke kertas secara konsisten. Tapi dunia belum siap untuk apa yang akan keluar dari alat ini. Hari itu tiba, huruf-huruf disusun, tinta dioleskan, tekanan diberikan, lembaran kertas diangkat perlahan, dan untuk pertama kalinya, teks identik muncul sempurna. Bukan tulisan tangan, bukan salinan, tapi produksi massal pertama. Untuk membuktikan temuannya, Gutenberg memilih proyek terbesar yang bisa ia bayangkan, mencetak Alkitab. Jika berhasil, dunia akan berubah. Jika gagal, ia akan hancur. Hasilnya dikenal sebagai Gutenberg Bible. Ratusan salinan identik, presisi luar biasa. Dunia belum pernah melihat produksi seperti ini dimanapun sebelumnya. Orang-orang memegang buku yang tampak seperti ditulis tangan, namun identik satu sama lain. Mereka tak melihat mesin, mereka melihat keajaiban. Namun, sejarah sering kejam pada pencipta. Gutenberg bangkrut. Ia digugat investor dan kehilangan kendali atas percetakannya. Dunia mendapat revolusi. Ia mendapat kesunyian. Tapi mesin cetak tak bisa dihentikan. Dalam 50 tahun, lebih dari 20 juta buku beredar di Eropa. Pengetahuan menyebar seperti api di hutan kering. Tanpa mesin cetak, gagasan reformasi mungkin hanya bisikan kecil. Tapi melalui pamflet yang dicetak massal oleh Martin Luther, Eropa terguncang. Ilmuwan seperti Galileo Galilei kini bisa menyebarkan ide mereka lebih cepat dari sebelumnya. Sains mulai menantang otoritas lama. Ketika buku menjadi lebih murah, sesuatu yang tak terlihat mulai berubah. Anak-anak pedagang belajar membaca, tukang roti membaca pamflet. Literasi perlahan naik. Untuk pertama kalinya, pemikiran tidak hanya hidup di istana dan biara, tetapi di Roma sederhana. Universitas di Eropa mulai berkembang pesat. Buku pelajaran tidak lagi langka. Mahasiswa bisa mempelajari teks yang sama persis. Diskusi menjadi lebih tajam.
Ilmu tidak lagi terfragmentasi, ia mulai terstandarisasi dan berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Sebelum mesin cetak, setiap salinan buku bisa berbeda. Setelahnya, teks menjadi konsisten. Kesalahan berkurang, ilmu menjadi stabil. Standarisasi inilah yang memungkinkan matematika, hukum, dan sains berkembang dengan fondasi yang lebih kokoh. Beberapa dekade kemudian, mesin cetak melahirkan sesuatu yang baru. Surat kabar, berita tak lagi menunggu kabar lisan. Informasi perjalanan, politik, dan perang mulai dicetak dan disebarkan secara rutin. Dunia terasa lebih kecil. Ide tidak lagi terhenti oleh jarak. Gagasan dari Italia bisa dibaca di Jerman. Pemikiran dari Prancis bisa menginspirasi Inggris. Batas geografis mulai melemah. Mesin cetak menjadi jembatan tak terlihat antar bangsa. Namun, ketika rakyat bisa membaca, mereka juga bisa mempertanyakan. Penguasa mulai merasa gelisah. Sensor diberlakukan, buku dibakar, daftar terlarang dibuat. Tapi, setiap buku yang dibakar justru memicu rasa ingin tahu yang lebih besar. Pamflet politik menyebar dengan cepat. Ide tentang kebebasan, hak asasi, dan pemerintahan rakyat mulai beredar luas. Mesin cetak menjadi senjata tanpa pedang. Ia tidak melukai tubuh, tetapi mengguncang pondasi kekuasaan. Ilmuwan dapat membaca dan mengkritik karya satu sama lain. Teori diperbaiki, eksperimen diulang. Pengetahuan berkembang melalui dialog tertulis yang luas. Sains berubah dari pendapat individu menjadi usaha kolektif umat manusia. Berabad-abad kemudian, mesin cetak berevolusi menjadi mesin industri raksasa. Roda besi berputar cepat, ribuan lembar dicetak dalam hitungan menit. Informasi kini bergerak secepat mesin uap. Surat kabar harian membentuk opini publik. Rakyat membaca berita yang sama setiap pagi. Diskusi terjadi di kafe dan pasar. Kesadaran kolektif terbentuk, mesin cetak menciptakan sesuatu yang baru. Masyarakat yang sadar akan dirinya sendiri. Waktu terus berjalan. Radio muncul, televisi menyusul. Namun semua media modern itu berdiri di atas fondasi yang sama. Penyebaran informasi massal. Mesin cetak adalah nenek moyang dari semuanya. Hari ini, kita membaca melalui layar bercahaya, artikel, e-book, media sosial. Informasi bergerak dalam hitungan detik, tapi prinsipnya tetap sama. Huruf-huruf yang disusun, disebarkan, dan dibaca oleh jutaan orang. Seorang tukang emas di Mainz mungkin tak pernah membayangkan dampak karyanya. Ia tidak hidup dalam kemewahan. Ia tidak menyaksikan internet. Namun, setiap halaman yang kita baca adalah jejak tangannya. Dari huruf-huruf logam kecil, di ruangan gelap abad ke-15, lahir revolusi pengetahuan. Dari tekanan kayu sederhana, lahir dunia modern, dan sejak hari itu, manusia tidak lagi hidup dalam sunyi. Kita hidup dalam percakapan tanpa akhir yang dimulai oleh mesin cetak.